Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahila Septiana dari kelas G PAI. Mata kuliah Pendidikan Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Google Scholar. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Google Scholar. Google Scholar adalah produk mesin pencarian, tetapi difokuskan untuk mencari referensi bagi para akademisi. Dengan adanya Google Scholar ini, pada akademisi akan mendapatkan rujukan-rujukan ilmiah seperti jurnal dan publikasi ilmiah yang tentunya sudah tervalidasi kebenarannya. Lanjut. Apa manfaat Google Scholar sih? Manfaatnya yang pertama, akses yang mudah. Yang kedua, hemat dana dan ruang. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, alat publikasi. Apa sih maksudnya tadi? Nah, maksudnya yang pertama, akses yang mudah. Seperti yang diketahui bahwa Google Scholar formatnya seperti perpustakaan, tapi dalam bentuk digital dan daring. Jadi, meskipun sekarang ini perpustakaan juga sudah memiliki program untuk mencari buku, tentu, tapi kita tetap perlu mencari secara manual letak referensi tersebut. Selain itu, jam operasi nasional perpustakaan tentunya juga dibatas. Sedangkan kalau di Google Scholar, akademisi dapat mencari apapun referensi yang dibutuhkan dengan sekali cari dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kedua manfaatnya yaitu efisi waktu. Manfaat lain dari Google Scholar tentunya efisiensi waktu dalam hal waktu, karena tidak perlu datang langsung ke perpustakaan atau toko buku. Kita hanya tinggal megang HP atau laptop atau smartphone lainnya yang terhubung ke internet untuk menggunakan Google Scholar gitu. Mudah kan? Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga adalah alat publikasi. Selain itu, untuk mencari referensi, Google Scholar juga bermanfaat untuk mempublikasikan jurnal hasil karya tulis ilmiah yang telah dibuat oleh akademisi, baik itu dosen, mahasiswa, maupun profesor. Nah, terus kita slide selanjutnya kan. Gimana sih cara membuat akun Google Scholar? Nah, gimana? Ya, yang pertama, membuat akun email. Jadi kalau kita udah punya email ya pakai email yang kita punya. Kalau belum punya kita buat email dulu. Habis buat email, yang kedua login Google Scholar. Nah, kita menggunakan email yang sudah dibuat tadi. Nah, yang ketiga mengisi data diri atau profil. Kan udah dimasukin tuh emailnya. Nanti muncullah kayak data-data gitu, kita suruh ngisi. Nah, kalau udah, ya klik selesai. Habis itu Google Scholar sudah siap digunakan. Lalu, tips agar jurnal ilmiah terindeks di Google Scholar ya. Gimana sih? Yang pertama, melalui Google Console. Yang kedua, mengajukan permohonan. Yang ketiga, judul SEO friendly. Keempat, petakan target pembaca dengan tepat. Yang kelima, jurnal harus informatif dan orisinil. Gimana sih maksudnya? Nah, maksudnya adalah yang pertama, melalui Google Console. Salah satu cara upaya publikasi yang telah kita unggah di Google Scholar dapat terindeks adalah dengan masukkan ke situs, ke Google-nya. Udah dimasukin tuh. Terus klik menu URL prefix atau awalan URL. Lalu setelah diklik menu itu, masukkan situs jurnal yang sudah kalian publikasi.
dan diakhiri dengan klik continue. Lalu pilih dominan supaya artikel bisa terverifikasi dan mudah diklik verifikasi atau verifikasi. Habis itu, jika udah gitu, tinggal nunggu jurnal diverifikasi oleh Google Scholar. Lalu, klik request indexing dan tunggu sampai selesai. Mudah kan? Lalu, apa sih bedanya Google Scholar dengan Google biasa? Sama aja nggak sih? Apa bedanya gitu? Nah, beda dengan Google Scholar. Dengan mesin pencarian Google yang biasa adalah pada mesin pencarian Google biasa hanya untuk memberikan referensi yang cenderung lebih luas sehingga tidak tahu tingkat kevalitannya atau kayak basing-basing gitu. Kalau Google Scholar ini memberikan referensi yang benar-benar berasal dari sumbernya yang sudah teruji. Jadi ini udah valid. Kalau Google Scholar, kalau Google biasa beda. Jadi belum teruji kevalidasinya jika itu Google biasa. Tetapi Google Scholar ini sudah terverifikasi dan sudah teruji berasal dari sumber yang benar. Jadi itu perbedaannya. Jika Google biasa kayak Brainly, terus dan lain-lainnya itu kan jawabannya belum tentu benar. Akan tetapi jika Google Scholar itu sudah valid, tidak bisa ditentang, sudah benar. Itu tuh kayak jurnal yang udah ada sumbernya gitu. Jadi pilih Google Scholar. Google Scholar jaya-jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.